Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kalian masih ingat dengan pernikahan viral di Pacitan, Jawa Timur antara kakek berusia 74 tahun, Tarman, dan juga seorang gadis usia 24 tahun bernama Sela Arika. Nah ini kan perdebatannya luar biasa ya, ada yang mengatakan bahwa ceknya itu palsu yang 3 miliar rupiah tersebut sebagai salah satu bagian untuk mas kawinnya. Dibilang enggak kok itu asli, oh ini bener, dan perdebatan macam-macam lah ya. Bukan cuman dari netizen yang terpecah menjadi dua, bahkan istrinya Sheila pun juga sudah mengatakan dengan tegas di sosial medianya, bahkan sudah menulis surat di Polres Pacitan bahwa dia tidak akan melakukan penuntutan apapun terhadap suaminya. Tetapi hari ini ya teman-teman, ini tanggal 5 Desember 2025, Mbah Tarman itu sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Pacitan. Atas pasal apa? Karena istrinya pun yang merasa tidak masalah kalau dia ditipu 3 miliar rupiah tersebut tidak ada, apa nih yang dikenakan? Jadi pasal yang dikenakan sekarang ini adalah pasal 263 ayat 1 tentang pemalsuan surat. Jadi yang melaporkan bukanlah kerabatnya dari Mbah Tarman atau dari Selanya, tapi adalah warga dari Pacitan. Kalau nggak salah, salah satunya itu adalah channel akunnya Mas Kandang Pacitan ya. Kan awal-awal juga aku lihat sih kayaknya Kandang Pacitan ini juga ngerasa salah awalnya. Akhirnya dia membuat video bareng sama orang tuanya Sela yang ngasih tahu bahwa kalau belum tahu beritanya nggak usah sok tahu katanya gitu kan, intinya seperti itu. Intinya adalah yakin bahwa 3 miliar rupiah cek tersebut adalah nyata. Dan Kandang Pacitan juga sepertinya iyalah karena nggak enak gitu. Waktu itu kan awal-awal banyak yang menyerangnya, tapi sekarang ternyata sepertinya bertolak belakang. Keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan mengatakan bahwa status Mbah Tarman itu sudah dinaikkan dari saksi menjadi tersangka dengan dugaan pemalsuan cek 3 miliar rupiah tersebut. Ditahannya pada hari Jumat ini, 5 Desember 2025. Sebelumnya di hari Kamis kemarin katanya itu dilakukan pemeriksaan secara intensif dan sudah ada dua alat bukti yang kuat terkait dengan pemalsuan dokumen tersebut. Kenapa dua alat bukti? Karena untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, itu minimal harus ada dua alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, saksi ahli, salah satu alat bukti yang dipakai di sini, sudah melakukan analisis, ternyata memang cek yang dilihat di sosial media, direkam tersebut memang tidak sesuai dengan cek yang asli. Kenapa kok dianalisanya dari rekaman yang beredar di sosial media? Karena keterangan dari kuasa hukum Tarman, Imam Bajuri, mengatakan bahwa ya memang kalau untuk cek aslinya tersebut itu sudah nggak ada sekarang. Tarman mengaku bahwa ceknya tersebut ketelingsut alias hilang setelah 5 hari pernikahannya. Dicari-cari katanya nggak ada. Aku sih nggak yakin hilang, sepertinya dugaannya dihilangkan. Tapi kan tidak usah khawatir, karena pernikahan mereka pun juga disiarkan secara langsung lewat sosial medianya. Ini pengakuan dari salah satu vendornya, AV Media ya, yang sampai sekarang katanya masih belum dibayar tuh sisa untuk fee dari syuting dan juga menyiarkannya, yang mengatakan bahwa memang tugasnya dia itu adalah melakukan dokumentasi dan juga untuk menyiarkan. Artinya apa? Memang pernikahan viral tersebut di 8 November 2000, sorry, pernikahannya bukan di 8 November ya. Oh, 8 November, sekarang udah Desember ya, 8 November ya, udah sekitar hampir 2 bulan yang lalu, itu memang pengen dipublikasikan ke banyak orang. Ya, mungkin di daerah, kalau aku lihat lokasinya kan di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Pacitan, Jawa Timur, mungkin di daerah suatu kebanggaan ya. Memang sih, di Indonesia kan sebuah pernikahan itu adalah sebuah kebanggaan ya, apalagi kalau anak gadisnya diberikan mahar yang fantastis. Tapi kan ternyata itu semua palsu. Kalian masih ingat nggak sih ada salah satu video yang viral di mana Sheila itu, dugaannya ini suara Sheila ya, terlepas benar atau enggak, kita lihat nanti. Sheila tuh justru malah kayak nantangin netizen. Katanya bilang begini, awas ya kalau sampai cek itu uangnya keluar semua, saya akan tuntut kalian. Nah ini kan justru dia lagi ketimpa musibah sebenarnya beserta keluarganya. Tapi kok justru malah warga netizen itu malah nggak simpati. Justru malah tuh kan ngeyel sih. Coba kita simak cuplikannya berikut ini.
ranah cek ataupun karena cek itu mahar untuk saya dan mahar itu adalah sifatnya pribadi. Itu urusan saya dengan suami saya. Ini bilang ceknya itu palsu, kayaknya palsu. Kalau sampai gini ya, tunggu aja nanti. Sampai cek itu, uang keluar, semuanya. Saya tuntut kalian yang bilang cek palsu. Tidak perlu membahas ranah. Jadi nggak perlu membahas ranah pribadi saya, cek itu adalah urusan saya, mahar adalah urusan saya. Cuman kalau aku lihat, kalau memang betul ini adalah suaranya Mbak Sela saat itu, tapi memang mirip banget sih suaranya ya. Itu kayaknya dia pun di awal-awal yakin bahwa 3 miliar rupiah tersebut adalah asli gitu loh. Tapi kan mungkin sudah terkadung, apa bahasa Jawa itu sudah kadung gitu ya. Sudah kadung, ya udahlah dijalankan aja. Karena kan seandainya gitu banyak netizen yang komentar, kalau Mbak Sela keluarga waktu itu tuh terbuka sama masyarakat, tidak begitu ketus, ada yang bilang bahwa itu palsu dan sebagainya. Kalau seandainya betulan ketahuan ketipu kan harusnya banyak orang akan simpati nanti Mbak Sela diundang tuh ke TV-TV Indonesia, klarifikasi, jadi selebgram, mendapatkan A, B, C, dan D. Kan tipikalnya sekarang seperti itu kan ya. Orang yang pernah ketimpa musibah justru malah menjadi titik balik dalam hidupnya menjadi seseorang. Tetapi ini justru udah kayak jatuh malah tertimpa tangga pula karena sudah tertipu oleh si Tarman, tapi juga justru malah dihujat sama masyarakat. Sebenarnya sangat kasihan ya, dan secara nurani aku juga nggak tega sebenarnya, karena kan Mbak Sela juga suka tidak suka dia tertipu, keluarganya juga aku sangat prihatin. Ada keterangan dari pihaknya Sela, dari kuasa hukumnya, dikatakan di sini bahwa Sela itu tetap setia dan mengantarkan Tarman dari rumah sampai kantor polisi. Bahkan pada saat Tarman itu sudah dilakukan penahanan, Sela itu nggak bisa diwawancara sama media lokal di sana, dia hanya bisa menangis di ruangan yang berbeda sesegukan. Sela sebenarnya tidak mempermasalahkan masalah cek tersebut, dia sangat sedih karena suaminya harus dilakukan penahanan. Ya, memang pasal yang dikenakan bukan pasal penipuan sih, karena kalau pasal penipuan itu kan deliknya delik aduan, jadi hanya Mbak Sela atau pihak keluarga Sela yang bisa melaporkan Mbah Tarman. Tetapi pasalnya ini adalah pasal 263 KUHP, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian. Ini sebenarnya juga serba subjektif ya. Kerugian ini adalah siapa yang dirugikan di sini. Kita lihat nanti persidangannya seperti apa. 6 tahun loh Mbah Tarman tuh sekarang usianya sudah 74, 75. Bahkan Mbah Tarman tuh juga pernah dipenjara sekitar 2 tahun di Polsek atau Polres Wonogiri. Please correct me if I'm wrong. Itu gara-gara kasus ini juga penipuan. Kan pernah divonis 2 tahunan penjara gara-gara Mbah Tarman ini menipu warga lokal di sana berapa ratus juta gitu, sekitar 100-an atau 200-an dengan alibi dia akan diberikan uang sekitar berapa triliun karena dia berhasil menjual samurainya dengan harga berapa puluh triliun gitu loh. Jadi dibutuhkan uang operasional sekitar setahunan, tapi ternyata itu semua hanya isapan jempol belaka. Bahkan juga yang terbaru Mbah Tarman itu pun juga diduga gitu kan ya, menipu ada 5 perempuan cukup anak buahnya dan juga Tarman, itu dugaannya melakukan penipuan terhadap sejumlah perempuan sudah dewasa, tua lah boleh dibilang seperti itu. Mereka dibilang katanya mau dijadikan kayak partner buat kerja ke kayak pabrik rokok, teh seperti itu. Tapi ternyata cuma dicuekin begitu aja, dikumpulkan di dalam rumah. Memang tidak ada kerugian material, tetapi dari salah satu anak
korban tersebut kan mencari-cari ibunya di mana dan akhirnya ya ketemu di salah satu dugaannya kaki tangan Tarman tersebut. Ini luar biasa ya Mbah Tarman ya, usia 74 tahun tapi begitu jago banget dengan segala macam hal-hal yang ngebuat aku sangat fantastis dan ngeri-ngeri sedap gitu loh. Well, sebenarnya secara pribadi aku melihat ini buat Mbak Sela ya, please. Aku juga turut berduka dengan kondisi ini Mbak Sela. Cuma percayalah, kamu itu masih sangat muda ya Sela. Aku nggak usah panggil Mbak lah, karena aku lebih tua dari Mbak Sela ya. Sela, aku menghormati aja. Sela itu kamu masih 24 tahun ya. Kamu masih sangat muda, tidak masalah. Kalaupun kamu harus berpisah dengan Tarman, karena kalaupun kamu ngerasa bahwa kamu ditipu, tidak sesuai dengan kesepakatan, aku rasa kamu berhak loh membatalkan atau bahkan menuntut Tarman. Jangan malulah hanya karena omongan orang, apalagi masih 24 tahun. Menurut aku, menikah dengan orang yang tepat dan jujur, itu hidup kita bagai di surga. Tapi kalau kamu menikah sama orang yang salah dan suka menipu, abislah hidupnya bagai di neraka. Dengan catatan ya, kalau kamu memang nggak tahu terkait dengan kasus dugaan pemalsuan dan juga tipu muslihat ini. Tapi kalau dari awal kamu memang sudah mengaku, sudah mengetahui, ceritain dari awalnya, it's another story dan ya kita lihat nanti kalau ada konsekuensi hukum malahan kalau kamu mengakui bahwa kamu sudah mengetahui tentang ceritain dari awal, ya apakah mungkin kamu bisa terlibat dalam dugaannya, turut serta dalam pemalsuan cek tersebut, dokumen tersebut. Ya, kita lihat nantilah perkembangannya seperti apa. Tapi jujur aku yakin sepertinya keluarga Sela dari awal tuh nggak tahu tentang dugaan penipuan ini. Karena mereka begitu yakin dan pede di awal-awal kejadian ini bahwa cek 3 miliar tersebut adalah betulan. Walaupun Mbah Tarman sudah mengakui ternyata tidak ada uang 3 miliar rupiah tersebut dan mengatakan akan mengusahakan dengan menjual aset yang lainnya, ternyata juga kan sampai sekarang nggak ada tuh. Karena jujur ya, usia 74 tahun mau cari uang di mana gitu. Jangankan mau cari uang 3 miliar dalam waktu beberapa bulan. Cari uang 100 juta aja dalam beberapa bulan, kayaknya di Indonesia tuh berat banget loh. Apalagi dengan usia, mohon maaf ya, sudah sepuh seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.